ini yang menarik sudut pandangnya adalah Ustaz Faris waktu itu. Ketika Ustaz Faris akhirnya nonton video ini, Ustaz Faris ngasih satu sudut pandang yang menarik banget waktu itu adalah ketika dia bilang seperti ini. Ketika beliau bilang seperti ini, si Mas ini tadi yang akhirnya gebukin istrinya, maka ketika dia menjadi pelaku dalam KDRT ini, maka Ustaz Faris juga bilang bahwa Mas ini ternyata adalah korban dalam waktu yang bersamaan. Menarik gak? Jadi menariknya adalah bukan korban dari KDRT-nya, tapi ternyata dia adalah korban dari sistem yang tidak pernah mengajarkan seseorang itu untuk menjadi seorang laki-laki yang baik itu seperti apa. Di dalam sistem kita tidak diajarkan bagaimana menjadi suami yang baik itu seperti apa. Tidak ada sekolahnya, tidak ada kualifikasinya, tidak ada lesnya mungkin seperti itu. Sampai akhirnya bisa menjadi seorang suami itu sebenarnya seperti apa. Kita juga tidak memiliki sosok ideal atau referensi yang tepat ketika menjadi seorang suami itu seperti apa. Sehingga teman-teman semuanya, teman-teman tahu ya, tadi ada anak kecil yang teriak-teriak ketika aku maju, yaitu anakku ya. Nah, di mana anakku ini ketika dia masih kecil, kalau nanti teman-teman juga punya anak suatu hari nanti, maka ternyata ketika kita mendidik anak tidak cukup dengan memberi tahu aja. Contoh, nak lompat 2 kali ke depan. Kira-kira tak ulangi pertanyaannya. Dia bisa menangkap perintah ini kan? Bisa menangkap doang. Dia bisa mendengar. Tapi untuk ngelakuinnya, bisa jadi dia nggak bisa. Tahu nggak kenapa? Padahal dia udah dengar kayak gimana. Tapi ternyata dia butuh apa? Benar, dia butuh contoh. Akan berbeda ketika akhirnya nak lompat 2 kali ke depan seperti ini, maka akan lebih mudah buat dia untuk ngelakuinnya meskipun belum tentu bisa, tapi sudah tergambar di dalam kepalanya bahwa oh ternyata kayak gitu lompatnya. Yang awal ketika dikasih tahu lompat 2 kali ke depan itu cuma ada kata-kata di dalam kepalanya, tapi begitu dikasih contoh maka itu berubah menjadi gambaran, video, gambar bergerak, gimana caranya tuntunan tutorial yang tepat ketika melakukan 2 kali ke depan. Maka seorang suami itu juga sama teman-teman. Ketika dia dibilang jangan pukulin istrimu ketika marah, udah ada informasinya, udah ada di dalam kepalanya, tidak boleh memukul istri ketika marah. Tapi ketika dia tidak pernah dicontohkan bagaimana sih caranya tidak memukul istri ketika marah, maka akan sulit bagi dia untuk mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Sama juga dengan perempuan. Ketika dibilangin, jangan bantah suamimu, taati suamimu selama dia taat kepada Allah. Tapi gimana caranya untuk taat ketika suaminya itu gregetno banget? Maksudnya. Jadi ketika nggak ada contoh di dalam kepalanya, meskipun informasi untuk taat, tidak membantah, itu sudah ada. Tapi ketika tidak ada referensi yang mencontohkan secara langsung gimana caranya, seseorang itu juga akan kesulitan untuk mempraktekkan teorinya. Dapat dipahami ya sih. Maka betapa pentingnya kita belajar terkait referensi. Maka saat itu, highlight-nya dari Ustaz Faris adalah kenapa orang ini termasuk korban? Karena dia tidak pernah mendapatkan referensi menjadi suami yang tepat itu seperti apa. Maka teman-teman, di bahasan yang keempat, kita akan membahas terkait referensi. Referensi yang udah pasti benar, karena udah ada jaminannya. Karena kalau referensinya pernikahanku, nggak ada jaminannya. Paham maksudnya? Karena aku sama istriku juga masih hidup. Kecuali kalau aku sama istriku udah mati, udah terbukti masuk surga, misal seperti itu, udah terbukti seumur hidupnya sepanjang pernikahannya itu baik banget gitu, itu baru bisa dijadikan referensi. Tapi selama seseorang itu masih hidup, masih ada peluang dia nggak bisa dijadikan referensi, sebenarnya gitu. Maka referensi-referensi yang akan aku berikan kepada teman-teman yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah referensi-referensi yang udah dijamin oleh Allah bahwa orang-orang yang aku ceritakan itu masuk surga. Maka teman-teman, pertanyaannya gini, namun bagaimana jika sudah berusaha namun pada akhirnya menikah dengan orang yang salah? Maka jangan kemana-mana, temukan jawabannya di episode yang keempat, yaitu karena bersama Kupinang itu balik lagi deh. Karena bersamamu semua terasa indah. Ada sesuatu yang teman-teman notice nggak? Bersamamu. Kenapa kok bisa dinotis ya? Karena merah ya. Karena beda.
Dan di situ mu-nya, M-nya besar. Berarti orangnya besar kira-kira. Enggak bercanda kan teman-teman. Siap. Insya Allah, oke, kita mulai kajian ini seperti biasa dengan sebuah pertanyaan. Yang kiri mereka yang menikah, yang kanan mereka yang sendiri. Yang udah menikah angkat tangan. 1, 2, cowoknya 3. Oh iya, perempuannya ya cuma istriku ya. Siap. Oh nggak bawa istri mas? Oh nggak dibawa, kirain dibawa tadi. Siap. Oke, mereka yang menikah sama mereka yang sendiri. Yang sendiri angkat tangan. Iya, banyak. Siap. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia? Aku atau teman-teman? Mana yang lebih mulia? Sama-sama. Mana yang lebih mulia teman-teman? Antara aku yang sudah menikah atau teman-teman yang masih jomblo? Mana yang lebih mulia? Sama-sama mulia. Waduh. Kalau ini, mereka yang sukses dan mereka yang gagal, mana yang lebih mulia? Yang sukses lebih mulia daripada mereka yang gagal? Yang kenapa? Oh, karena yang sukses juga pernah gagal gitu. Terus jadi gimana dong? Mana yang lebih mulia antara yang sukses sama yang gagal? Sama-sama mulia. Sama-sama mulia. Siap. Mana yang lebih mulia? Sama-sama mulia. Kali ini mereka yang mempertahankan pernikahannya dan mereka yang bercerai. Mana yang lebih mulia? Tergantung sakit teman-teman. Siap. Kira-kira kalau lagi berantem nih antara suami istri, ternyata mereka memutuskan untuk sama-sama mempertahankan pernikahannya. Sama ternyata yang kasus satunya berantem dan mereka memutuskan untuk bercerai. Kira-kira yang lebih mulia yang mana? Yang mempertahankan. Yakin? Tergantung masalahnya. Ternyata teman-teman jawabannya tidak. Dari awal pertanyaan pertama antara aku dan teman-teman siapa yang lebih mulia, jawabannya tidak ada. Yang sudah menikah, yang belum menikah, tidak ada yang lebih mulia. Mereka yang sukses dan mereka yang gagal, mana yang lebih mulia? Jawabannya tidak ada. Yang ketiga, yang mempertahankan pernikahannya dan yang yang memutuskan untuk bercerai, ternyata di antara mereka juga tidak ada yang lebih mulia. Tahu nggak kenapa? Karena sejatinya teman-teman, nilai itu terletak pada jawabannya, bukan pada pertanyaannya. Contoh, 90 tambah 90 dengan 80 tambah 80, mana yang lebih mulia? Paham nggak maksudnya? Mana yang benar? Mana yang benar? Tahu nggak? Pertanyaan tuh nggak ada nilainya. Paham nggak? Pertanyaan tuh nggak ada nilainya. 90 tambah 90 tuh nilainya berapa? Bukan jawabannya ya, bukan jawabannya. Ini benar atau salah? 90 tambah 90. Paham nggak maksudnya? Kenapa kipas angin berputar? Itu benar atau salah? Gak ada nilainya, paham gak maksudnya? Paham gak maksudnya? Gak ada nilainya. Jadi yang ada nilainya adalah contoh 90 tambah 90 sama dengan 160. Benar atau salah? Yang ada nilainya pertanyaannya atau jawabannya? Jawabannya. Maka teman-teman ketika tadi aku tanya antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah, itu pertanyaan. Paham gak maksudnya? Bukan jawabannya. Jawabannya adalah contoh, mereka yang sudah menikah ternyata memilih berselingkuh, itu lebih tidak mulia atau lebih buruk daripada mereka yang sendiri tapi memutuskan untuk taat kepada Allah. Mereka yang sukses dan sombong itu tidak lebih mulia daripada mereka yang gagal tapi bersabar di jalan Allah. Mereka yang mempertahankan pernikahannya dan tersiksa setiap hari, sambat kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, itu tidak lebih mulia daripada mereka yang memutuskan untuk bercerai karena itu adalah jalan ketaatan kepada Allah. Dapat maksudnya?
Jadi sebenarnya yang menentukan mulia atau tidak, benar atau salah, itu bukan pertanyaannya, tapi jawabannya. Sesulit apapun pertanyaannya, tetap tidak ada nilainya. Sesimpel apapun jawabannya, pasti ada nilainya. Salah satu hal yang paling menarik adalah ketika aku curhat sama ChatGPT. Kemarin aku lagi operasi bareng sama Mas Aan sama adikku di ruang operasi ya. Terus habis itu for your information aku dokter hewan. Ya, nggak penting juga sih sebenarnya, cuma menjelaskan kenapa operasi maksudnya. Nah, jadi ketika operasi itu kita akhirnya ngobrol waktu itu, dan yang menarik adalah ketika aku tanya gini ke ChatGPT. Aku tanya ke ChatGPT, apa sih yang membuat seseorang itu tidak bisa mengenali hal baik dalam dirinya? Menarik banget jawaban ChatGPT. Tahu nggak apa? Karena seseorang itu terlalu dekat dengan dirinya, sehingga menyebabkan dia nggak bisa notice perkembangan yang sudah dilakukan atau dilampaui oleh dirinya sendiri. Contoh, menurut teman-teman, datang kajian pada malam hari ini buat yang udah biasa, itu hal biasa aja nggak sih? Tapi di mata Allah itu gak biasa. Tahu nggak kenapa? Karena di malam ini pertanyaannya sama. Malam minggu ngapain? Itu ada nilainya nggak? Nggak ada nilainya, paham nggak maksudnya? Jadi malam minggu ngapain itu nggak ada nilainya. Tapi jawabannya itu bernilai. Meskipun jawabannya itu sederhana, datang kajian. Yang menurut teman-teman bisa jadi itu adalah hal rutin yang udah biasa dilakukan. Tapi di hadapan Allah itu bernilai. Bisa jadi duduknya teman-teman di sini, yang teman-teman ngerasa apa sih cuman 2 jam aja, ya cuman semalam ini doang, itu pun cuman seminggu sekali. Bisa jadi hal kecil ini yang menurut teman-teman adalah sesuatu yang kecil, yang biasa aja, tapi di hadapan Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk datang pada malam hari ini, bukan karena kitanya, tapi karena Allahnya. Siap. Next. Maka teman-teman, pertanyaannya, lalu apa itu jawaban yang benar? Yang sehingga dia itu mulia di sisi Allah. Jawaban yang benar itu kayak gimana? Jawaban yang benar itu adalah jawaban yang tidak salah. Enggak ya? Maka aku akan jawab dengan referensi. Insya Allah setiap pada malam hari ini kita akan membedah kisah. Kita akan membedah kisah full sirah kajian pada malam hari ini. The Tale of Prophet Yusuf alaihissalam. Teman-teman, ada yang kenal dengan Nabi Yusuf? Kenal nggak kenal? Tahu lah ya, minimal tahu. Judulnya apa tuh nih? Dia yang menundukkan nafsunya. Pertanyaannya, Nabi Yusuf itu terkenal dengan apa teman-teman? Tampan dan berani ya. Maka kisah ini adalah kisah terbaik. Bahkan Allah aja sampai bilang bahwa ini adalah kisah terbaik di dalam Al-Quran, di mana Nabi Yusuf itu akhirnya dibuatin satu surat tersendiri oleh Allah, yaitu surat Yusuf. Benar. Ya, bukan surat yang lainnya. Maka bagus banget teman-teman, ini diabadikan ya, kisahnya itu di Yusuf ayat ke-23 sampai 24. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku ceritain kasusnya, yaitu adalah ketika Nabi Yusuf ini diperangkap oleh Zulaikha atau istri dari majikannya di dalam sebuah kamar. Dan waktu itu Nabi Yusuf, teman-teman, itu ganteng banget dan lagi pada fase primanya. Begitu pula dengan Zulaikha. Di mana Zulaikha ini juga cantik banget. Maka dua orang ini yang masih muda
yang cantik dan ganteng ini berada dalam satu ruangan yang tertutup. Karena waktu itu suaminya Zulekha itu lagi nggak di rumah, lagi pergi. Maka saat itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamarnya Zulekha dan diajak untuk berhubungan seksual. Dan yang menarik teman-teman, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud. Wanita itu pengen banget ngelakuin hal itu dengan Yusuf. Dan yang paling menarik ya dalam surat ini, dan Yusuf pun bermaksud. Which is artinya Nabi Yusuf saat itu, even dia adalah seorang nabi, meskipun dia adalah seorang nabi, dia juga punya nafsu. Waktu itu Nabi Yusuf juga pengen untuk ngelakuin hal itu. Tapi dalam kondisi seperti ini, teman-teman semuanya, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukanku dengan baik. Cowok itu udah tahu, gak boleh pacaran. Orang di luar sana yang pacaran, itu kalau ditanya, pacaran boleh gak sih? Jawabannya apa? Gak boleh. Mereka tahu, bukan karena gak tahu, bukan karena gak tahu. Maka ketika akhirnya mereka tetap pacaran, teman-teman semuanya, bisa jadi bukan masalah tahu tidak tahu, tapi mau tidak mau, atau bisa tidak bisa. Karena sebenarnya mereka udah tahu hukumnya apa. Dan memang semenggoda itu pacaran, semenggoda itu. Bahkan seorang nabi pun juga tertarik untuk melakukannya. Maka bukan berarti ketika jadi nabi terus nggak nafsu sama sekali sama cewek, itu nggak gitu konsepnya tuh. Bahkan Nabi Yusuf saat itu pun juga kepengen. Bayangin ya, yang kepengen ini bukan cowoknya duluan, paham nggak maksudnya? Tapi ceweknya, bayangin. Ayo Mas. Dan itu udah di dalam ruangan, udah ditutup semuanya, yakinlah nggak ada yang lihat. Dan dalam kondisi seperti itu, Nabi Yusuf bilang kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Teman-teman, aku pernah jomblo. Dan aku tahu rasanya begitu berat. Ketika akhirnya nafsu itu udah lagi on-onnya. Ketika itu udah terpancing banget maksudnya. Even kita nggak bermaksud untuk kayak gitu. Kita lagi keluar, ada cewek nggak pakai hijab. Kita lagi nggak ngapa-ngapain, oke kita mutusin nggak keluar rumah, kita di dalam rumah, tiba-tiba iklannya cewek-cewek nggak pakai hijab, nawarin slot kek, nawarin ada kami kek, nawarin apa kek, pokoknya yang kita benar nggak pernah ada keinginan kesana kayak gitu. Terus nonton reels pertamanya kucing-kucing, tiba-tiba sama TikTok dilempar cewek lagi songhorokan, misal seperti itu, joget-joget songhorok yang nggak benar. Aku juga pernah pada fase dimana aku juga jomblo dan seberat itu. Dan aku tahu betapa berat. Maka teman-teman, dalam kondisi kayak gini, yang namanya nafsu itu dalam tanda kutip ya, gak bisa dibendung ya. Karena dia terus tertrigger maksudnya. Satu-satunya cara agar ngerasa tenang adalah dengan dilampiaskan. Sebagaimana ketika kita udah bahas di episode yang pertama, Allah itu emang udah ngasih naluri kepada manusia. Salah satu nalurinya adalah naluri berkembang biak, dimana kita itu udah dikasih naluri nafsu. Kalau itu di-trigger, maka itu akan naik maksudnya, dan menuntut untuk dipuaskan. Dan barang siapa tidak memuaskan nafsu itu, maka dia akan merasa gelisah. Itu udah pasti seperti itu. Dan semakin ditahan, semakin gelisah. Semakin ditahan, semakin gelisah. Karena udah didesain kayak gitu. Nafsu itu udah didesain, kalau dia tidak pernah terpenuhi, maka dia akan terus menyebabkan gelisah. Maka diri kita itu bukan berarti ketika akhirnya menahan satu kali, akhirnya jadi kuat. Enggak, makin ditahan, makin gede godaannya. Paham maksudnya? Makin gede godaannya. Karena memang udah didesain agar selalu memberikan kegelisahan ketika dia tidak terpuaskan. Memang sudah didesain seperti itu. Cara satu-satunya agar itu hilang dari kepala adalah dilampiaskan. Memang cara satu-satunya. Hanya saja dalam kasus ini
yang Allah sampai bilang bahwa ini adalah kasus terbaik atau ini adalah cerita terbaik adalah ketika Nabi Yusuf memilih untuk tetap gelisah untuk taat kepada Allah daripada dia memilih untuk tenang tapi dia bermaksiat di jalan Allah. Maka yang meng-highlight ini bukan karena dia dia cuma sekedar jomblo ya. Tapi ketika dia jomblo, ketika dia nafsu, tapi dia memilih untuk tetap memilih Allah. Dalam kondisi dia udah mentang-mentang lah ibaratnya, maksudnya? Udah puncak banget maksudnya. Tapi dia memutuskan untuk memilih Allah. Dia tahu bahwa dia gak bakal puas dalam tanda kutip. Dia tahu bakal gelisah, tapi dia akhirnya lebih memilih gelisah tapi dalam ketaatan kepada Allah daripada aku memilih tenang tapi dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka ini sampai menjadi kisah terbaik karena ini adalah teladan terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau teman-teman nanti dihadapkan dengan ujian yang sama, maka kita nggak cuma butuh teorinya doang, tapi kita udah lihat referensi langsung ketika seseorang itu diuji dan jawaban yang paling tepat adalah memilih Allah. Kisah yang pertama. Yang kedua, the tale of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang ditolak cintanya. Tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu ditolak cintanya sama siapa? Ummu Hani. Ummu Hani ini hampir benar ummunya tadi. Terus Ummu Hani ini teman-teman adalah sepupunya Nabi Muhammad, anak dari anak dari Abu Thalib. Jadi sepupunya, jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi mbaknya ya, karena Ali waktu itu kecil. Jadi teman-teman, dan Nabi Muhammad itu ditolak dua kali. Ini yang menarik. Pertama, Ummu Hani menolak Nabi Muhammad karena waktu itu namanya masih Muhammad ya, belum Nabi, karena ia telah dilamar oleh orang lain. Jadi Ummu Hani karena udah dihibah sama orang lain, waktu itu meskipun Islam itu belum turun ya teman-teman, syariat belum turun kepada Nabi Muhammad, tapi waktu itu sudah ada aturan baku di dalam bangsa Arab. Barang siapa cewek yang udah dilamar, maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Maka karena udah terlanjur dilamar, maka akhirnya Nabi Muhammad ditolak lamarannya. Dan oleh karena itu juga akhirnya Abu Thalib itu ngerasa nggak enak sama ponakannya. Akhirnya dicariin kerja, dan dicariin kerjanya ternyata di tempatnya Bunda Khadijah. Dan ternyata itulah cara Allah untuk mempertemukan dengan jodohnya Nabi Muhammad, yaitu Bunda Khadijah. Yang menarik, setelah menjadi nabi, teman-teman, setelah suaminya itu udah nggak ada lagi, suaminya Ummu Hani, dan Ummu Hani itu udah jadi ibu-ibu yang punya banyak anak. Ternyata Nabi Muhammad datang lagi untuk melamar Ummu Hani, dan ternyata ditolak lagi. Alasannya adalah Ummu Hani menolak Rasulullah karena ingin fokus merawat anak-anaknya. Dan yang menarik, responnya Rasulullah gimana? Ternyata responnya Rasulullah memuji Ummu Hani karena dia akhirnya memilih untuk merawat anak-anaknya. Sesungguhnya wanita yang merawat anak-anaknya itu adalah wanita yang mulia. Yang aku highlight di sini adalah cowok itu kalau ditolak seringkali ngerasa apa sih yang kurang dari aku. Sehingga akhirnya dia itu kalau ditolak ta'aruf misalnya, ditolak pacaran atau bla bla bla, dia itu selalu pasti akan mengkoreksi bagian mana sih yang kurang dari aku, dan akhirnya berusaha untuk memperbaiki itu mati-matian. Sehingga nggak boleh sampai tidak, pokoknya nggak boleh tidak. Intinya gimana caranya agar jawabannya adalah iya. Maka ketika akhirnya ditolak sekali, dia akan merasa, oh kayaknya aku kurang di bagian ini deh. Dia berusaha untuk naikin ini. Ternyata ditolak lagi, dia berusaha lagi untuk naikin bagian ini. Ditolak lagi, dia berusaha dinaikin lagi di bagian yang lainnya. Sampai dia itu lupa kalau ternyata orang itu bisa menolak ya karena nggak mau aja. Paham nggak maksudnya? Gak butuh alasan gitu ya. Kayak seperti Ummu Hani maksudnya. Itu bukan karena Rasulullah itu kurang ganteng, kurang mulia. Jadi bahkan ketika Rasulullah itu udah upgrade menjadi manusia terbaik satu dunia, sepanjang masa Ummu Hani tetap nolak. Di sini tuh ada hal yang kita highlight banget ya, bahwa ketika kamu ditolak, it doesn't mean kamu tuh nggak bernilai gitu.
itu nggak berarti kamu tuh nggak bernilai atau nilaimu tuh kurang bagus seperti itu. Maka ini juga berlaku untuk mbak-mbaknya. Ketika ternyata nanti mengajukan pernikahan kepada seorang ikhwan misalnya, dan akhirnya ditolak, jangan merasa rendah diri kayak gitu. Karena bisa jadi ya dia cuman nggak suka aja gitu, atau dia nggak cocok aja. Dan ketika seperti ini, kita nggak perlu tergila-gila sama seseorang maksudnya. Sehingga akhirnya kita itu nggak menghabiskan waktu untuk berusaha menjadi lebih baik karena orang. Karena yang paling menyakitkan adalah ketika misal kayak gitu ya, mas-masnya, aku nggak suka lah sama orang yang kerjanya nggak jelas. Besoknya langsung semangat golek kerja, besoknya langsung semangat nyari kerja mati-matian. Daftar CPNS, gagal CPNS lagi, daftar gagal CPNS lagi, sampai jebol ketika keterima CPNS ternyata dikasih undangan ceweknya sudah menikah. Dan menariknya ternyata menikah sama orang yang kerjanya juga gak jelas kayak gitu. Paham gak maksudnya? Dia udah mati-matian daftar CPNS, udah daftar gimana-gimana kayak gitu. Ternyata nikah sama orang yang itu ternyata. Ya dulunya dia bilangnya kayak aku nggak mau nikah sama orang yang kerjanya nggak jelas, ternyata ya dapetnya juga orang yang kerjanya juga bukan nggak jelas ya, maksudnya penghasilannya nggak tetap, misal seperti itu. Dapat dipahami nggak sebenarnya? Jadi sehingga akhirnya ini nih contoh terbaik nih. Maka kalau nanti ditolak, it's fine kayak gitu. Itu nggak berarti kamu tuh nggak bernilai gitu. Ini Rasul loh, maksudnya Rasul tuh juga pada level yang terbaik maksudnya, tapi udah ditolak ya karena memang enggak aja. Sometimes jawabannya itu ya memang sekedar enggak gitu ya, sesantai itu. Maka kalau memang enggak berjodoh, ikhlasin dia. Karena kalau misal kita lihat ya, Nabi Muhammad itu tetap apa sih bahasa Indonesia ngetek itu apa sih? Ngeyel, berusaha banget untuk dapetin si Ummu Hani ya. Nabi Muhammad gak akan ketemu sama Bunda Khadijah yang ternyata udah mempersiapkan diri untuk Nabi Muhammad. Dan kalau teman-teman tahu ya, Bunda Khadijah itu kriteria istri impian banget. Karena satu kisah yang paling aku highlight, yang paling aku suka dalam kisahnya Bunda Khadijah sama kisahnya Nabi Muhammad itu adalah ketika Nabi Muhammad itu udah jadi Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu jadi Nabi, teman-teman semuanya, maka Nabi Muhammad itu menggunakan seluruh hartanya di jalan Allah, termasuk Bunda Khadijah. Maka Bunda Khadijah yang tadi pakai baju yang bagus, itu perlahan-lahan kehilangan baju bagusnya. Sampai akhirnya nanti Bunda Khadijah itu harus meninggal dengan baju dengan 70 tambalan di gamisnya. Dan salah satunya itu dari kayu. Dan pada suatu hari Nabi Muhammad itu pulang dakwah. Dan ketika itu Nabi Muhammad itu tidur di pangkuannya Bunda Khadijah, yang tidur layak-layak. Nah, dalam kondisi Nabi Muhammad itu lagi tertidur, Bunda Khadijah itu ngelus rambutnya Nabi Muhammad. Dan dalam kondisi itu ternyata Bunda Khadijah itu nangis, sampai akhirnya air matanya itu netes ke pipinya Rasul. Maka Rasul terbangun dan berkata, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku?" Maka jawaban Bunda Khadijah saat itu adalah, "Wahai suamiku, jika suatu hari engkau berdakwah dan aku sudah meninggal dunia, tapi engkau temui sungai yang panjang yang tidak ada jembatan untuk melewatinya, maka galilah kuburku. Ambillah tulang belulangku dan buatlah jembatan dari tulang belulangku. Seberangilah sungainya dan ingatlah mereka kepada Allah." Andaikan Nabi Muhammad itu memilih untuk ngeyel sama Ummu Hani, dia gak akan dapetin cewek terbaik kayak gitu. Dia gak akan dapetin istri terbaik seperti Bunda Khadijah. Tapi karena Nabi Muhammad ikhlas ngelepasin cinta pertamanya, maka Nabi Muhammad digantikan dengan orang yang cinta banget sama dia. Maka teman-teman semuanya, andaikan nanti teman-teman akhirnya harus berproses dan akhirnya ditolak oleh orang yang teman-teman suka, atau teman-teman bahkan udah jatuh cinta kepada dia, ikhlasin. Karena Allah udah siapin orang terbaik untuk teman-teman. Next, the tale of Maryam. Dia yang menjaga kesucian.
Iya, Maryam ini, Bunda Maryam ya, itulah juga yang menginspirasi aku. Kenapa akhirnya namain anakku Maryam. Suatu kisah, teman-teman, di Palestina saat itu ada sepasang suami istri, namanya adalah Hana dan juga Imron. Di mana Hana dan Imron ini adalah pasangan orang soleh-solehat, maksudnya, dan akhirnya mereka itu ingin punya anak. Dan setelah minta kepada Allah, akhirnya Allah berikan anak kepada Hana. Di mana Hana itu suatu hari hamil, dan ternyata dalam hamilnya itu Hana itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku janjikan anak ini itu untuk mengabdi kepadamu." Karena Hana berharap bahwa anaknya itu laki-laki. Ternyata ketika lahir perempuan. Dan waktu itu teman-teman, kalau perempuan tuh nggak sebagaimana laki-laki maksudnya. Kan laki-laki waktu itu bisa dakwah dan bla 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 mungkin ya, terus waktu itu. Tapi waktu itu jarang banget rahib-rahib itu dari kalangan perempuan. Maka waktu itu teman-teman, ternyata karena udah kadung sumpah, sudah berjanji kepada Allah bahwa anaknya itu akan diabdikan kepada Allah, maka Hana itu bilang bahwa sesungguhnya engkau mengetahui yang lebih baik daripada aku. Jadi waktu itu akhirnya dibuatkan mihrab khusus di Palestina itu di Masjidil Aqsa, teman-teman, itu khusus buat Bunda Maryam. Yang itu hanya boleh dimasuki oleh Bunda Maryam dan juga Nabi Zakaria nantinya di sana. Sehingga akhirnya kenapa benar-benar Bunda Maryam itu nggak kepikiran untuk pacaran, nggak kepikiran untuk ya hangout bareng siapalah ternyata kayak gitu. Karena memang Nabi Bunda Maryam itu menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah di dalam mihrab khususnya itu tadi, teman-teman. Dan itu juga alasan ya kenapa akhirnya aku namain anakku Maryam waktu itu. Ya nggak penting juga sih diceritain ya. Tapi waktu itu aku juga berharap ada anak laki-laki yang bakal nerusin dakwahku dan lain-lainnya. Tapi ternyata Allah kasih Maryam perempuan. Dan itu kenapa akhirnya aku namain anakku perempuan, dan aku juga berharap dia juga menjaga kesuciannya sebagai bunda, sebagaimana Bunda Maryam. Dan ini kisah yang bakal aku kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Menjadi seorang wanita single di zaman sekarang itu beratnya luar biasa. Dibilang gak laku, perawan tua, ya kutukan mungkin. Saking ngerasa bahwa ya orang-orang saat ini itu standarnya adalah mulia itu ketika udah punya pasangan. Maka saat itu sama banget dengan Bunda Maryam. Dan dalam kondisi dia udah menjaga sedemikian rupa ya, ketika udah menjaga kehormatannya sedemikian rupa, menjaga kesuciannya sedemikian rupa, yang dia terima itu bukan pujian dalam tanda kutip. Yang dia terima itu justru hinaan. Ketika akhirnya mbak-mbaknya menghabiskan waktu untuk kajian, upgrade diri, berusaha untuk menjaga diri agar nggak ketemu sama orang-orang yang nggak baik, ternyata yang didapat adalah hinaan. Udah umur segini gak nikah-nikah. Opo gak payu, gak koyok sing lainnya. Opo hijabnya aneh, misal seperti itu. Itu perkataan orang-orang. Sebagaimana Bunda Maryam saat itu. Ketika Bunda Maryam dalam kondisi dia menjaga kesuciannya, ternyata Allah berkata lain dengan memberikan kehamilan kepada Bunda Maryam. Saat itu semua orang itu jijik melihat Bunda Maryam. Dan dia berkata bahwa Bunda Maryam itu telah mengkhianati Allah. Padahal itu adalah pride, itu adalah harga diri yang dipertahankan dari awal. Harga diri yang teman-teman perjuangkan, tapi ketika semuanya udah teman-teman perjuangkan dengan baik, orang-orang dengan semudah itu menghina itu dan menjatuhkan semua perjuangan yang teman-teman udah lakuin. Maka dalam kondisi itu Bunda Maryam tuh sampai bilang, aduhai alangkah baiknya aku mati aja mending. Mending dari awal aku gak ada aja daripada aku harus nahan kayak gini. Orang-orang itu harus ngomong mencibir dengan cara yang gak enak kepada aku. Padahal aku udah mati-matian menjaga kesucian, menjaga ketaatan kepada Allah. Aku pakai begini, aku upgrade begini buat Allah. Tapi ternyata gak ada satupun yang menghargai apa yang udah aku lakuin. Maka teman-teman, jawaban terbaik memang bukan jawaban manusia. Jawaban terbaik itu jawaban Allah. Ketika Allah bilang, jangan bersedih. Allah melihat itu. Allah melihat ketika teman-teman datang kajian. Allah melihat ketika teman-teman mempertahankan hijab teman-teman. Allah melihat ketika teman-teman nyatat, ketika teman-teman memperbaiki diri, ketika teman-teman dengerin podcast, dengerin ustaz ini jadi lebih baik lagi, ketika teman-teman nangis ingat dosa yang dulu, teman-teman akhirnya jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi.
Allah lihat itu. Dan Allah bilang jangan bersedih, sekalipun kamu nggak ada jodohnya sampai sekarang. Nggak ada satupun laki-laki yang akhirnya melihat betapa mulianya dirimu. Karena bahkan sampai mati, Bunda Maryam itu tidak menikah. Karena apa? Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah udah siapin laki-laki terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kalau ternyata teman-teman harus ditakdirkan oleh Allah tidak menikah seumur hidupnya, maka ingatlah bahwa Allah udah siapin jodoh yang terbaik. Karena memang gak ada laki-laki yang pantas untuk gandeng teman-teman kecuali laki-laki yang udah disiapin oleh Allah. Karena teman-teman menghargai seluruh perjuangan itu, Allah gak mau ngasih orang sembarangan. Maka jangan kasih sama orang sembarangan. Maka kalau Allah udah muatin teman-teman di jalan ini, ngasih langkah teman-teman buat datang kajian, buat datang jadi lebih baik lagi, jangan hianatin Allah. Karena Allah udah siapin hadiah terbaik buat teman-teman semua. Maka mas, please jangan mengambil kesucian seseorang kecuali itu dengan jalan yang Allah berikan. Karena itu harganya besar banget buat mbak-mbaknya. Itu besar banget buat orang tuanya. Itu besar banget buat kakaknya. Itu besar banget buat adiknya. Itu besar banget buat pamannya. Jangan pernah kotorin kesucian siapapun. Jangan ambil itu kecuali teman-teman udah halalin dia. Seberat apapun. Jadilah Nabi yuk. Jadilah Nabi besar. Dan buat bapak, jadilah Bunda Maryam. Karena teman-teman deserve better. Teman-teman berhak untuk dapetin manusia-manusia terbaik pilihan Allah. Maka jangan pernah ngerendahin level teman-teman. Jangan pernah nurunin level menego dengan hal-hal yang gak penting. Karena gak ada balasan terbaik kecuali balasan itu datang dari Allah. Maka lanjutan ayatnya, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Waktu itu Allah itu langsung ngebalas dengan ngasih air di bawah Bunda Maryam buat minum. Digoncangkan pohon kurmanya, dikasih makan. Dan kita ingat ya, yang bisa kayak gini, wanita yang bisa kayak gini itu cuma Bunda Maryam. Yang ketika dia lapar datang makanan dari langit. Ketika dia haus datang air itu dibuatin langsung sama Allah. Maka gak ada balasan yang terbaik kecuali itu datang dari Allah. Cukup dengan kesendirian, kita akan bahas terkait pernikahan. The Tale of Asia, dia yang menjaga keimanannya. Satu hal yang paling aku gak mengerti adalah hati perempuan. Karena aku tuh gak tahu itu terbuat dari apa. Karena pernah suatu ketika aku bertemu dengan seorang perempuan yang dipukul oleh suaminya, yang diselingkuhi oleh suaminya, yang ditinggal judi oleh suaminya, yang diambil hartanya oleh suaminya, yang disakiti setiap hari oleh suaminya. Tapi perempuan itu tetap bertahan demi seseorang yang namanya adalah anak. Maka aku gak tahu gimana caranya Allah itu nyiptain hati perempuan, karena itu benar-benar hati yang sangat luar biasa, yang dia itu siap terluka ya, hanya demi kebahagiaan orang lain. Maka kita akan ceritain terkait The Tale of Asia yang bahkan Allah akhirnya abadikan ya, di dalam Al-Quran. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Teman-teman, memang jodoh itu cerminan dari kita. Tapi seseorang itu bisa berubah. Maka ketika ternyata pasangan kita nanti berubah dan dia menjadi seseorang yang benar-benar menyiksa kita dalam pernikahan itu, maka ada dua jalan: bersabar atau pisah. Maka jika bersabar itu bukan opsi, maka pilihannya adalah pisah. Maka di sini
yang ekstrim dalam tanda kutip yang dipilih oleh Bunda Asia waktu itu adalah bertahan. Maka waktu itu teman-teman, suaminya yang memang udah dari awal kejam, dan ada alasan kenapa Bunda Asia waktu itu menikah dengan Fir'aun, karena ternyata Mesir itu terbagi menjadi dua. Ketika di zaman sebelum zamannya Nabi Musa, Mesir itu terbagi menjadi dua. Dulu di zamannya Nabi Yusuf, Mesir itu tunduk kepada Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, Mesir itu akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Mesir yang tunduk kepada Allah dan Mesir yang tidak tunduk kepada Allah. Mesir yang tidak tunduk kepada Allah ini melahirkan Fir'aun, Ramses III yang diceritakan di sini. Sedangkan Mesir yang taat kepada Allah melahirkan Bunda Asia. Dan kedua kerajaan ini saling berebut kekuasaan satu sama lain. Siapa yang menguasai Mesir? Hingga suatu hari, akhirnya ternyata yang menang dalam pemilihan adalah Mesir yang tidak taat kepada Allah. Akhirnya naiklah Ramses III ini menjadi Fir'aun, atau presiden atau raja atau apapun itu. Tapi Fir'aun itu adalah gelar raja Mesir saat itu. Maka dalam kondisi seperti itu, Fir'aun itu jatuh cinta sama sepupu jauhnya, yaitu Bunda Asia dari kerajaan sebelah. Dan akhirnya dia memaksa, kalau nggak mau dihabisin semuanya, maka harus menikah dengan Fir'aun. Maka akhirnya Bunda Asia mau tidak mau menikah dengan Fir'aun. Dalam kondisi dia mempertahankan keimanannya. Hingga suatu hari sampai ketahuan kalau ternyata Bunda Asia ini adalah seorang Muslim. Dia taat kepada Allah. Maka ketika tahu seperti itu, Fir'aun akhirnya berkata, katakanlah bahwa sesungguhnya aku adalah Tuhan. Tapi ternyata Bunda Asia waktu itu bilang apa? La ilaha illallah. Kalau sesungguhnya Rabbnya Bunda Asia adalah Allah. Maka ketika akhirnya Bunda Asia ini tidak taat kepada Fir'aun, dan tidak taatannya kepada Fir'aun itu karena Fir'aun tidak taat kepada Allah, maka waktu itu Fir'aun marah besar dan memutuskan untuk membunuh istrinya sendiri. Karena waktu itu udah tua dalam tanda petik, udah nggak secantik dulu. Dan dalam kondisi seperti itu teman-teman tahu nggak cara membunuhnya gimana? Bunda Asia itu dipanggang di padang pasir dan akhirnya ditumpuk dengan batu yang besar sampai dadanya itu remuk sampai mati. Maka sebelum kematiannya, ini adalah doa yang keren banget teman-teman. Ya Rob, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Ya Rob, aku nggak minta apapun. Aku cuma minta rumah. Sometimes buat cewek, hal terbaik buat dia itu bukan dikasih cowok. Gak seperti cowok yang biasanya dijanjikan bidadari surga. Tapi buat cewek gak pernah dibilang kamu bakal dapat bidadara mungkin, atau bidadari dalam bentuk cowok, atau malaikat-malaikat yang ganteng banget buat kamu, enggak. Tapi dikasih rumah. Buat apa sih? Biar dia gak dengerin lagi orang-orang yang suka ngebicarain dia. Biar dia terhindar dari ekspektasi orang-orang yang akhirnya selama ini nyakitin dia. Agar dia punya tempat buat tenang. Buat cuman tidur sebentar, ya Allah, tenang aja. Maka Allah kasih itu sebagai hadiah buat cewek, karena dia udah terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang menyakitkan buat dia sepanjang hidupnya. Maka buat cewek, buat para istri-istri yang baik, nanti Allah akan bangunkan sebuah rumah yang di dalamnya akan memberikan ketenangan yang mungkin teman-teman gak pernah temuin itu di dunia. Maka teman-teman, kalau nanti teman-teman ternyata bertemu dengan suami yang buruk, ketika teman-teman bisa sabar, maka bersabarlah. Tapi ketika nggak bisa sabar, maka Allah udah kasih jalan, yaitu perceraian. Dan itu akan kita bahas di kisah ini, The Tale of Zaid dan Zainab. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah, sedangkan Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah setelah diceraikan oleh Zaid. Jadi kisahnya, suatu hari teman-teman, Zaid itu udah pada umur pernikahan. Maka sebagai ayah, Rasulullah itu pengen dong nikahin anaknya dengan wanita terbaik.
Karena Zaid itu kan juga udah dirawat sama Rasulullah dari kecil, udah dididik dan tahu Rasulullah itu kualitas Zaid itu emang luar biasa. Karena Zaid itu nanti meninggal di perang Mu'tah teman-teman dengan kondisi yang luar biasa bagus. Karena Zaid itu menjadi panglima pertama perang Mu'tah dan meninggal dan dipastikan syahid di jalan Allah. Maka dia bukan laki-laki sembarangan. Sedangkan Zainab juga sama, dia adalah salah satu istri Rasul yang juga dijanjikan surga oleh Allah sebelum sebelum diceraikan oleh Zaid. Nanti ya, setelah diceraikan oleh Zaid, Maka kisah ini ya teman-teman, ini diabadikan di dalam surat Al-Ahzab. Jadi ceritanya itu, Zaid dan Zainab ini itu lagi nggak baik-baik aja. Karena Zaid itu basicnya adalah seorang budak. Sedangkan Zainab binti Jahsy adalah anaknya orang kaya, anaknya bangsawan. Maka meskipun mereka berdua ini adalah orang yang baik, ternyata pernikahan mereka itu tidak mendatangkan ketentraman. Karena akhirnya nggak gatuk. Yang Zaid akhirnya terbiasa makan di bawah misalnya, sedangkan Zainab terbiasa makan di atas. Misalnya ternyata Zaid sukanya singkong, Zainab sukanya keju. Misal singkong keju ya. Enggak misalnya. Jadi intinya Zaid itu makannya biasa-biasa aja, tapi ternyata Zainab makannya yang luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Atau masalah kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dan hal ini ternyata bikin mereka itu nggak match. Bikin mereka itu akhirnya nggak relate satu sama lain. Zaid cerita apa, Zainab nangkepnya apa. Zainab cerita apa, Zaid nangkepnya apa. Jadi pernikahan antara dua orang baik itu bukan berarti baik, nggak selalu baik. Kalau gitu nyari yang nggak baik aja, nggak gitu kan kesimpulannya. Maka ternyata baik aja tidak cukup. Maka ternyata banyak pertimbangan-pertimbangannya. Salah satu dan pertimbangan-pertimbangan itu udah kita bahas kemarin. Salah satunya adalah jangan menikah dengan orang yang tidak sepupu. Dan ada 6 sepupu yang udah kita bahas di pertemuan yang kedua. Bisa dibuka lagi atau bisa ditonton di YouTube untuk yang nggak nonton waktu itu atau nggak hadir. Maka teman-teman semuanya, dalam kondisi seperti ini, ternyata Zaid dan Zainab itu disuruh bercerai oleh Allah. Kasusnya simpel, bukan karena Zaidnya jahat tukang mukulan, misal seperti itu, atau Zainabnya tukang ngabisin duitnya Zaid, bukan seperti itu. Dua-duanya sama-sama baik, tapi dua-duanya tidak memberikan ketentraman atau ketenangan kepada satu sama lain. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Allah adalah cerai. Maka bisa loh orang yang baik-baik itu cerai. Dan cerai baik-baik itu ada. Ketika itu memang standarnya atau basicnya itu karena Allah untuk mendapatkan ketenangan di sisi Allah. Maka nanti kalau lebih dari semoga tidak. Kalau Fulan dan Fulana ternyata menikah dan ternyata Fulan dan Fulana ini tidak menemukan ketentraman di dalamnya, maka bercerai itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah, sekalipun itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena di sini juga akhirnya dijelasin ya, meskipun akhirnya Zaid itu akhirnya menceraikan Zainab dan Rasulullah itu disuruh nikahin Zainab. Dan Rasulullah itu dilema banget, gimana kok disuruh nikahin mantan istri anaknya sendiri. Tahu nggak kenapa kok disuruh begini? Rasulullah itu ingin menegaskan bahwa yang namanya anak angkat itu stay anak angkat, gak bisa jadi anak beneran maksudnya, kecuali dengan prosedur tertentu. Contoh, ini pernah dibahas ya, ketika ternyata anak angkat ini diangkat ketika dia masih bayi, under 2 tahun. Jadi ketika dia masih under 2 tahun, sebelum 2 tahun, maka ketika istrinya, ini pernah terjadi ya, suatu kasus menikah, ternyata istrinya mandul. Ketika istrinya mandul atau suaminya mandul, akhirnya mereka nggak bisa punya anak. Maka mereka memutuskan untuk mengambil anak, mengangkat anak. Maka gimana caranya agar menjadi anak beneran dalam tanda kutip, mahram seperti itu? Maka caranya gimana tuh? Disusukan. Jadi ceweknya disuntik hormon agar susunya keluar. Ketika susunya keluar, maka syaratnya menjadi saudara sepersusuan atau anak susunya itu adalah dengan disusuin selama 5 kali sampai kenyang. Kalau udah 5 kali sampai kenyang, itu jadi anak susunya dia, jadi mahram maksudnya. Jadi bisa tinggal serumah, boleh dipegang, terus habis itu ya boleh digantiin pokok dan lain-lainnya ya, dalam taraf tertentu maksudnya. Seperti itu, dapat dipahami ya?
kayak gitu. Jadi tapi statusnya tetap stay anak angkat, sehingga akhirnya ketika masalah waris dan lain-lainnya itu nggak bisa turun. Termasuk ketika nanti anaknya menikah dan menceraikan istrinya, maka istrinya itu boleh dinikahin sama bapaknya. Jadi Islam itu benar-benar Allah itu ingin ngasih tahu kalau anak angkat itu stay anak angkat, agar memberikan standar yang benar dalam kehidupan itu seperti apa. Karena banyak waktu itu yang menganggap bahwa anak angkat itu ya bisa dijadikan anak beneran dalam tanda kutip. Kalau dijadikan mahram bisa, tapi dijadikan anak beneran nggak bisa. Maka kalau masalah waris itu nggak bisa turun kepada anak angkat. Ngapain bahas ini mas? Banyak teman, banyak yang terjadi. Pada kasus orang-orang yang tidak bisa menikah terus akhirnya mancing pakai anak ponakannya, bisa jadi seperti itu. Dan akhirnya ternyata ketika mereka udah besar terus jadi memang udah dianggap anak sendiri kan. Bahkan saudara sepupunya itu bahkan udah menganggap bahwa si ini tuh ya ini kayak kakaknya sendiri seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Sepupu stay sepupu. Sepupu stay sepupu. Maka nanti kalau dia meninggal, warisan ini tidak boleh jatuh kepada si anak angkat. Yang berhak ada anak-anaknya. Dalam kasus seperti ini kita harus tahu hukumnya seperti apa. Tapi fokusnya tadi adalah ketika ada dua orang menikah, mereka sama-sama baik, tapi ternyata pernikahannya tidak mendatangkan kebaikan, maka mereka boleh bercerai. Maka nanti teman-teman udah mengusahakan yang terbaik ceweknya, masnya juga udah mengutamakan yang terbaik, jangan fulan dan fulana lah. Fulan udah mengusahakan yang terbaik, fulana juga udah mengusahakan yang terbaik. Ternyata ketika menikah tidak ada kebaikan dalam pernikahannya. Dalam kondisi seperti itu, maka boleh bercerai. Meskipun kalau bisa didiskusikan dulu sama gurunya, sama ustadznya. Didiskusikan dulu yang terbaik seperti apa, dan kalaupun berpisah tidak perlu konferensi pers di media sosial. Dan gak perlu akhirnya pasang status saling menyindir satu sama lain. Dan akhirnya hasil gugatannya itu juga gak perlu diumbar-umbar agar semua satu netizen se-Indonesia itu akhirnya bisa mengorek-korek terkait hal itu. Paham gak maksudnya? Kita belajar untuk apa yang terjadi di belakang pintu, stay di belakang pintu. Gak perlu semua orang tahu. Next, The Tale of Zainab dan Abul As. Siapa yang suka lagu Mangu? Ada? Oke, kalau nggak suka, siapa yang tahu lagu Mangu? Tahu dong, tahu ya. Terus habis itu kisah tentang beda agama. Tahu nggak ternyata kisah beda agama itu dialami sendiri oleh anaknya Rasul. Anaknya Rasul, putrinya Rasul yaitu Zainab binti Muhammad. Jadi Rasulullah itu akhirnya menikahkan Zainab binti Muhammad dengan Abul As, di mana Abul As ini kafir. Dan waktu itu belum ada larangan wanita muslim itu menikah dengan orang kafir. Wanita muslimah menikah dengan orang kafir. Nah, dalam kondisi seperti ini teman-teman, ternyata Rasulullah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan seluruh muslim-muslimah waktu itu pindah ke Madinah, termasuk Zainab. Maka Zainab waktu itu bilang, izinkan aku untuk pergi ke Madinah. Dan ternyata diizinkan oleh Abul As dalam kondisi hamil teman-teman. Dia itu akhirnya dikasih pilihan, pilih Allah atau pilih suami. Ternyata Zainab memilih Allah. Dalam kondisi hamil, Zainab itu jalan kaki ninggalin suaminya untuk pergi ke Madinah nyusul bapaknya. Dan ternyata teman-teman, nanti itu di perjalanan disakiti oleh orang kafir Quraisy sampai perutnya itu natap ke batu. Dan ketika natap ke batu ternyata keguguran. Dan ternyata keguguran ini menjadikan penyakit sampai akhirnya Bunda Zainab binti Muhammad ini ketika sampai di Madinah dalam kondisi sakit. Dan ternyata tercetuslah perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, suaminya tertawan teman. Dan suaminya tertawan ini sampailah berita ini kepada Bunda Zainab, di mana akhirnya ternyata Bunda Zainab itu masih cinta. Dalam kondisi seperti ini dicopot kalungnya pemberian dari Bunda Khadijah kepada Zainab binti Muhammad, maka dicopot kalung ini diserahkan kepada Rasul, aku akan menebus suamiku.
lepaskanlah suamiku. Dan ketika akhirnya Rasul itu melihat kalungnya Bunda Khadijah, Rasulullah itu nggak tega dan akhirnya disuruh melepasin Abul As. Dan Abul As itu pulang ke Mekah saat itu. Dan di dalam perjalanan itu Allah menggerakkan hatinya untuk kembali kepada Bunda Zainab. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan agamanya dan dia datang ke Madinah untuk masuk Islam dan akhirnya happy ending bareng Zainab binti Muhammad. Maka teman-teman, ini case yang keren banget sih, karena keduanya pertama itu terpisah karena Allah yang perintahin. Maka yang kedua, ternyata ketika akhirnya Abul As itu memilih Allah, maka Allah satukan kembali dengan Zainab binti Muhammad. Dan disinilah akhirnya mereka tahu bahwa pernikahan itu satu tujuannya, Allah. Ini bukan ini soal hati, bukan yang diyakini ya. Kalau bagiku ini soal yang diyakini, bukan cuman perkara hati. Maka saat itu dibuktikan oleh Abul As, dia bersyahadat, dia masuk Islam, dia jemput istrinya karena cintanya bukan hanya di dunia, tapi cintanya levelnya adalah surga. Kalau dia sungguhan sama teman-teman, maka dia adalah orang yang tidak akan mengkhianati Allah. Kalau dia benar-benar mencintai teman-teman, maka dia adalah orang yang benar-benar memegang komitmennya kepada Allah. Tapi kalau Allah saja dihianati, jangan harap teman-teman tidak dia. Seganteng apapun dia, kalau dia nggak beriman, dia akan terbakar di sisi Allah. Secantik apapun dia, kalau dia nggak taat kepada Allah, dia akan terbakar di sisi Allah nantinya, di dalam neraka maksudnya. Maka teman-teman, dalam kondisi ini kita nggak main-main dengan keyakinan, karena kita nggak cuma ingin bertemu di dunia, karena kita ingin juga berkumpul di surga. Maka perkara ini hanya satu jawabannya, yaitu kembali kepada Allah. The last chapter, yaitu adalah The Tale of Muhammad and Hafsah. Dia yang berdamai karena Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad itu mengirimkan surat ke 8 negara, ke 8 pemimpin negara. Salah satunya adalah Mesir. Ketika diterima suratnya oleh Raja Mesir, maka Raja Mesir itu mengirimkan 2 budak cantik banget. Satu namanya adalah Maria Kiptiah, di mana Maria Kiptiah ini akhirnya diputuskan oleh Rasul untuk dijadikan istrinya. Maka saat itu ketika Rasul ingin dalam tanda kutip meniduri Bunda Maria, ya ingin tidur ya bareng Bunda Maria, ya kan cuma sekedar tidur, maka nyari tempat. Maka tempat yang dipilih waktu itu adalah ternyata kediaman Ibunda Hafsah. Maka ketika tahu kalau Rasulullah tidur sama orang lain dalam tanda kutip di rumahnya, Ibunda Hafsah marah besar. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad datang dan minta maaf. Meskipun itu bukan pelanggaran syariat, paham maksudnya? Cuman tahu bahwa itu tetap nyakitin dalam tanda kutip. Ketika tempat yang biasanya ditidurin bareng sama Bunda Hafsah dipakai buat tidurin bareng orang lain dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi maka saat itu Bunda Hafsah itu marah banget dan akhirnya bikin satu komitmen. Oke, udah cukup di antara kita aja. Please jangan bocorin ini ke yang lainnya. Ternyata Ibunda Hafsah gak bisa nahan perasaan marahnya. Dan istri Rasul tuh punya geng maksudnya ya, punya teman ini maksudnya, teman sefrekuensi lah, yang tua-tua sama yang tua-tua, yang muda-muda itu sama yang muda-muda, termasuk Ibunda Hafsah. Tahu nggak Bunda Hafsah itu anaknya siapa? Anaknya Umar. Maka temannya sama anaknya Abu Bakar, yaitu Ibunda Aisyah. Jadi ketika mereka rumpi ya, ngerti lah namanya apa lah ya, pertemuan antar istri juga nggak ngerti apa. Jadi intinya akhirnya mereka cerita lah akhirnya Bunda Hafsah ini kepada Bunda Aisyah. Maka rahasia yang udah komitmen untuk gak diceritain itu ternyata diceritakan kepada Bunda Aisyah. Dan Allah memberitahukan hal ini kepada Rasul. Maka ketika Rasul tahu, Rasul marah. Karena itu udah jadi komitmen. Yang udah ya udah. Aku minta maaf,
udah nggak bakal terjadi lagi, udah ini antara aku dan kamu aja. Ternyata istrinya nggak bisa menahan, akhirnya istrinya malah cerita kepada istri yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini Rasul marah dan Rasul mentalak Hafsah. Ketika ditalak yang bingung bapaknya. Kamu habis ngapain? Kamu habis ngapain? Maksudnya kamu habis ngapain sampai ditalak sama Rasul? Karena yakin bahwa Rasul itu nggak mungkin talak kecuali ada alasannya. Kecuali ada alasannya, maka kata Allah, kalau mereka bertaubat, maafkan mereka. Tapi kalau mereka nggak bertaubat, ya udah artinya selesai pernikahan ini. Di sini tuh Allah mau ngasih tahu bahwa komitmen is komitmen. Seseorang itu bisa jadi melakukan kesalahan, tapi kalau kita udah minta maaf, kita udah komitmen untuk enggak, berarti udah kelar, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Kalau udah. Maka saat itu ketika akhirnya Bunda Hafsah itu minta maaf dan dia menyesali perbuatannya ya, termasuk Bunda Aisyah akhirnya minta maaf dan Rasulullah juga memaafkan. Mas, bisa jadi suatu hari istrimu bikin kesalahan dan kesalahan itu nyakitin banget, termasuk ngerendahin harga diri, bikin muntah, dia bikin kesalahan yang benar-benar sulit untuk ditolerir. Maka ketika itu kamu punya hak untuk menceraikan dia. Maka sebelum itu Allah bilang di surat An-Nisa, kalau teman-teman ingin, ketika akhirnya istrimu membangkang, yang pertama kali dilakukan oleh suami adalah nasihati. Pakai kata-kata dulu, diajak ngomong baik-baik. Apa Ode? Kenapa? Masalahnya apa? Diajak ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa diajak ngomong baik-baik, baru yang kedua apa teman-teman? Dipisah ranjang, nggak tidur bareng. Teguran buat istrinya. Nggak mempan pakai yang kedua, tambah dadi istrinya. Maka yang ketiga, dipukul. Kata Allah, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maka ingat, suami diperbolehkan untuk memukul istrinya untuk mengembalikan istrinya agar taat kepada Allah. Jadi nak mari mbok pukul, mbok keprok helm, mbok tombok nang tembok, itu jenenge mengembalikan beneran itu. Ya itu bener-bener mengembalikan hilang maksudnya itu. Ya budal maksudnya, bukan itu teman-teman, tapi mengembalikan ketaatannya, paham ya maksudnya? Jadi pukulan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Karena pukulan ini adalah pukulan yang mengingatkan dia untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Maka ketika akhirnya dipukuli, dijadikan samsak tinju, itu tidak mengembalikan dia kepada ketaatan kepada Allah. Maka dia jadi gak bisa sholat, bisa jadi karena dia sakit-sakit semuanya badannya. Itu artinya bukan pukulan yang mengembalikan kepada Allah. Tapi dia ingin ngomong mas, ya itu jadi suami. Memang harus sabar. Sabar. Dan kita udah diberikan oleh Allah agar emosinya lebih teratur daripada perempuan. Allah memang melebihi kita di bagian itu, supaya kita nggak mudah berkata cerai, supaya kita nggak mudah untuk main tangan sama istri, tidak mudah mengambil keputusan-keputusan yang berbahaya untuk pernikahan. Agar ketika terjadi goncangan seperti itu kita tetap tenang dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tetap baik. Suamimu juga bisa melakukan kesalahan. Dan saat dia melakukan kesalahan, kamu berhak marah. Tapi marahlah dengan cara yang juga sama mengembalikan suamimu untuk taat kepada Allah. Karena pernikahan ini adalah dua orang yang ingin taat kepada Allah. Bukan perkataan yang merendahkan harga dirinya. Bukan perkataan yang menjatuhkan harga dirinya, martabatnya di hadapanmu. Kalau memang dia sudah tidak pantas lagi menjadi seorang laki-laki yang memimpin keluarga ini, maka mintalah cerai dengan cara yang baik. Tapi jangan rendahkan martabatnya, jangan rendahkan harga diri. Karena kezaliman orang lain tidak membenarkan
kezaliman yang kita lakukan. Sesungguhnya setiap orang akan menanggung dosa yang dia lakukan. Maka teman-teman di sini ini pentingnya ketika seseorang atau pasangan kita menyakiti kita, tidak benar bagi kita untuk menyakiti dia balik. Tidak membenarkan perlakuan menyakiti kepada dia balik karena dia menyakitin kita. Itu gak benar. Kita tetap harus memilih jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau memang gak bisa lagi bertahan, berarti jawabannya berpisah. Cerai akan menjadi ibadah ketika itulah jalan untuk mengembalikan ketaatan kepada Allah. Maka untuk menutup ini, istriku pernah tanya kepadaku sebelum kita menikah, apa alasan kamu akan menceraikan aku ketika nanti kita menikah? Maka jawabanku tidak berubah sampai sekarang, ada dua. Kalau kamu mengkhianati Allah dengan cara murtad, atau kamu mengkhianati aku dengan cara bersih. Kalau kamu tidak melakukan dua dosa ini, maka kesalahan apapun itu, insya Allah aku masih bisa tolerir. Tapi kalau kamu hianati Allah atau kamu hianati aku, maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Sejatinya aku suka banget ini quote yang aku temuin di tweet, yaitu ketika dia bilang kayak gini ya. Sejatinya pernikahan bukan hubungan antara dua orang yang sempurna, tapi pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang tidak sempurna, yang tidak menyerah akan satu sama lain. Maka ketika kamu nanti ketemu sama orang yang nyakitin kamu, sama ketemu sama orang yang akhirnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ingatlah memang dia tidak pernah sempurna dari awal. Tapi ini adalah tentang saling berbenah satu sama lain. Next. Dan pada akhirnya kita akan mengerti bahwa satu-satunya yang gak akan pernah bikin kita kecewa adalah Allah. Dan akan tetap begitu selamanya. Karena bersamamu semua terasa indah. Jika pernikahan hanya separuh dari agama, lantas bagaimana dengan separuh lainnya? Jangan kemana-mana. Temukan jawabannya di graduation program kita, yaitu My Health Day di Golden Generation di pekan depan. Insya Allah kita udah ngebahas separuh agama di 4 pertemuan kebelakang. Yang separuh lagi kemana teman-teman? Karena pernikahan yang indah itu pun baru separuh. Ternyata masih ada separuh lainnya. Kalau lebih yang bisa aku sampaikan teman-teman semuanya, aku kembalikan ke Mas Adi. Mau Mas Adi? Cek. Balik apa di sini? Oke. Cek. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, sangat mendalam ya untuk penjelasan dari Mas Roni, dan ternyata banyak banget teman-teman ya referensi-referensi yang dalam Islam itu memang udah disiapkan Allah itu untuk menjadi panduan kita gitu ya Mas ya. Jadi ya tadi kan cuma sebagian ya, dan masih banyak banget yang lain yang nanti teman-teman itu bisa lebih dalam lagi untuk menggali. Betul. Oke, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ini. Silahkan yang mau bertanya, kita masih ada banyak waktu Mas ya, sampai kapan subuh? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau udah ada pertanyaan, aku yang akan bertanya. Karena ya kebetulan Mas, karena kayaknya besok ada sesuatu yang penting deh. Oh iya, besok sangat penting sekali untuk mendatangi ya. Benar. Oke. Tapi masih ada pertanyaan nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Oh, monggo Mas, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Izin bertanya. Monggo Mas Adi. Jika anak perempuan itu ketika awal nasab itu bagaimana? Oke. Siap. Itu pertanyaan. Ya. Ada lagi? Anak perempuan tidak ada nasab, jika mau nikah itu bagaimana? Bagaimana? Siap. Oke, teman-teman,
Jika seorang perempuan itu nggak bernasab, terus dia menikahnya gimana? Pertanyaannya, bisa nggak seseorang perempuan itu tidak bernasab? Lebih tepatnya, perempuan itu jika tidak dinasabkan kepada ayahnya, lalu dinasabkan kepada siapa? Yang pasti, seorang anak itu pasti punya orang tua, pasti dari hubungan laki-laki dan perempuan, kecuali orang-orang tertentu. Nabi Adam, iya kan? Terus habis itu istrinya Nabi Ibrahim, Ibunda Hawa, kayak gitu. Sama apa namanya, Nabi Isa. Ya, itu orang-orang tertentu yang memang nggak lengkap orang tuanya. Nah, tapi secara umum perempuan itu ataupun laki-laki pasti punya ayah dan pasti punya ibu. Tapi pertanyaannya ternyata tidak selalu anak yang lahir itu nasabnya menyambung kepada ayahnya. Maka ketika tidak menyambung kepada ayahnya, dia dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Isa bin Maria karena nggak berayah. Termasuk sekarang, kalau ternyata ada perempuan yang, mohon maaf, kita udah bahas sempat di pertemuan kedua, kalau nggak salah ya. Jadi gimana kalau ternyata nanti akan menikahi perempuan yang tidak bernasab kepada ayahnya? Maka yang harus menjadi walinya adalah wali hakim. Itu adalah wali yang ditunjuk oleh khalifah sebenarnya. Tapi kalau sekarang wali hakim itu biasanya petugas dari KUA. Jadi nanti negara akan menunjuk salah satu petugas KUA yang akan menikahkan si anak ini ketika dia tidak punya nasab kepada bapaknya. Dan andai kan diketahui bapak biologisnya pun, bapak biologisnya tidak berhak untuk menikahkan anaknya. Malah tidak sah seperti itu. Jadi nanti dia akan dinasabkan kepada ibunya dan yang akan menikahkan adalah wali yang ditunjuk oleh KUA kalau sekarang, kantor urusan. Dapat terbaik atau ada pertanyaan lagi? Aman, oke, siap. Semoga terjawab. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari yang ada? Oke, belum ada ya teman-teman ya. Oke. Kalau gitu ya, ada satu challenge ya buat teman-teman yang nanti menjawab. Saya akan mendapatkan hadiah juga, buku. Masya Allah. Hari ini full hadiah kayaknya, full door prize ya. Ada apa ini Mas? Iya. Ya, jadi challenge-nya adalah teman-teman, monggo Mas bisa dipegang dulu. Masya Allah. Karena kita tadi hari ini menyebutkan referensi-referensi gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan membagikan buku ya, yang dimana ini juga referensi kita nantinya. Nanti teman-teman itu mendidik seorang anak. Gitu. Kita langsung referensinya langsung ke pusat Mas. Langsung ke pusat ya. Lebih paham. Nah gitu. Oke. Siapa mau jawab dulu? Bila katakan. Wah, pertanyaannya apa ya? Siap apa? Rahasia ya? Atau mau pertanyaan dulu, mau disebutkan? Oke, pertanyaannya ya gampang Mas, jadi pertanyaannya itu menyebutkan role model yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas dan juga hikmahnya tadi minimal 3 ya. Dari 6 ya? Ya lumayan bukunya teman-teman ya, 500 lembar. Kalau harapan? Siapa bisa? Wah ada banyak. Oke, boleh nggak? Silakan. Jadi sini tuh. Baca-baca dikit boleh nggak? Iya boleh, silakan. Satu, dua. Oke, yang pertama itu dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu ini ya, godaannya adalah menjaga nafsunya, dimana digoda oleh Siti Zulaikha, dan dia ternyata alhamdulillah berhasil menjaga dirinya seperti itu. Yang pertama. Oke, yang kedua itu ada dari Bunda Maryam, dimana itu sangat relate banget buat cewek-cewek untuk menjaga yang diri dan tetap berpegang teguh sama Allah gitu. Yang ketiga, yang terakhir ini semua. ya. Yang beda agama, Oh yang ketiga. Zainab dan juga As, dimana dia kayak saling cinta tapi karena beda agama tetap memilih Allah sebagai panutannya dan ternyata mereka bersatu kembali seperti itu.
Masya Allah. Terima kasih. Silahkan bisa dibantu ya untuk bukunya diserahkan gitu ya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya beberapa hal yang dipaparkan oleh Mbak siapa tadi namanya? Ya semoga bukunya bermanfaat Mbak. Gitu. Amin. Oke untuk selanjutnya teman-teman ya kita Mas. Untuk selanjutnya teman-teman ya kita akan tadi ya buat teman-teman yang mau daftar join mentoring ya, kita masih ada satu kesempatan lagi kesempatan lagi buat teman-teman bisa join hangout gitu. Silahkan ini bisa di scan atau nanti minta ke admin Yogaji Malang gitu ya. Oke. Dan juga setelah ini nanti akan ada apresiasi lagi Mas untuk yang sering hangout. Untuk yang sering hangout, Masya Allah. Jadi full hadiah. Ya, jadi yang sering hangout kemarin, kemarin yang hangout siapa aja? Bilang katakannya, Prof. Hangout. Yang hangout, yang udah dari episode 1 sampai episode yang episode 1 sampai episode 3 ada nggak yang rutin? Wah ada Mas, Masya Allah. Yang tinggi Mbak, Mas Masih ada? Mas Masih ada? Oke, jadi langsung mungkin pengumuman aja ya Mas ya. Jadi untuk apresiasi kelompok hangout yang sering kumpul. Siapakah itu? Jeng. Ya kelompok mentornya Mbak Eva. Masya Allah. Jadi silakan bisa diterima Mbak untuk voucher belanjanya senilai 100.000. Nanti bisa dibuat lewat bareng-bareng gitu ya. Bisa ditukarkan di Alfamart, Alfamidi, Lawson dan sebagainya. Alfamart gak jual emas batangan ya? Oh nggak bisa. Bisa ditukar sama emas. Oh iya Mbak, syaratnya untuk vouchernya jangan dibelikan produk-produk yang mendukung Israel gitu ya. Oh iya, benar. Oke, siap. Untuk selanjutnya teman-teman, ya, alhamdulillah kita telah selesai ya 4 pertemuan dari 5 episode gitu, dan insya Allah pekan depan kita akan masuk ke materi terakhir ya, di mana kita akan My Golden Generation gitu. Dan kenapa kita harus bahas ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Roni ya. Jadi jika separuh agama dipenuhi dengan pernikahan, lantas bagaimana dengan separuh lainnya gitu. Dan terakhir dari aku teman-teman ya, nah ini tidak ada sebetulnya. Ya jadi di sini aku memberikan informasi kepada teman-teman semuanya untuk terkait program dari Yogaji Malang ya. Yang ada Konco Dolen pertama yang bisa teman-teman ikutin ya, teman-teman Akwat. Lalu ada juga Sport laki-laki yang biasanya sering futsal malam-malam siapa? Yang sering badminton mungkin juga ada. Ada, Masya Allah panitianya ternyata. Ya, nanti bisa teman-teman yang lain ikutin. Lalu juga ada kelas Baitul Maqdis. Insya Allah kita sudah mempersiapkan juga. Dan yang terakhir yang besok banget gitu ya. Apa tuh? Jadi ada kelas Q0. Oh, kelas eksekutif Yogaji episode 0. Betul sekali. Dan kita akan langsung minta testimoni kepada alumninya. Siapa alumninya itu? Siapa alumninya? Siapa? Mas ya Mas Roni sendiri dan juga keluarganya gitu ya. Siap. Ya, boleh minta tolong dipanggil istrinya. Ya, jadi kita akan minta testimoni langsung terkait pengalamannya Mas Roni dan juga istri dalam mempelajari materi Yogaji dan juga dampak kepada pernikahan keluarganya gitu ya. Boleh nanti disaringkan Mas ya? Boleh nanti disaringkan. Boleh. Oke. Silakan bisa maju. Sebelah sini aja kalau mau. Iya ya, maaf ya. Ini calon dari peserta Ki ya Mas ya? Iya. Yang cowoknya dengerin. Ya siap. Jadi nanti kalau kita juga ada Ki for Kids gitu ya. Ki for Kids. Oke, bisa diperkenalkan Mas namanya juga angkatan gitu, terus
manfaat ya dari antum Siap. mempelajari dan juga dampak dari pernikahan itu, Mas. Ini pura-puranya kita nggak kenal gitu. Oh iya, siap. Siap Mas. Monggo, Oke. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Adi, perkenalkan nama Bu Roni dan ini istriku. Kami dari Nggak, bercanda. Teman-teman kita berdua alumni dari kelas eksekutif Yumaji. Kalau aku dari angkatan ke-5, sedangkan istriku dari angkatan yang ke-pertama. Yuk ngaji mana, Mas? Ke sama-sama Yumaji. Oh, iya. Sama-sama Yumaji. Siap. Lalu manfaat apa, Mas, yang antum dapatkan ketika mempelajari materi Ki? Manfaatnya apa? Kalau menurutku ini ilmu yang bakalan kepake seumur hidup ya. Ketika kita udah ikut kelas itu masalah yang dulu yang bakal kita lalui seumur hidup itu kejawab kayak gitu. Dan ketika kita udah nikah, kita punya standar hidup yang sama pada akhirnya. Jadi pada masalah-masalah yang prinsip itu udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Kalau dari Mas Fran? Apa ya tadi? Tadi kita udah janjian jawabannya Mas. Oh, sama berarti jawabannya. Oke. Ya ini apa namanya? Satu mungkin terkait jodoh ya. Itu juga dibahas di kelas eksekutif Yumaji bahwa jodoh itu adalah salah satu takdir yang udah Allah apa namanya? Yang udah Allah atur Mas. Nah, aku dan istri itu sama-sama bukan pasangan ta'aruf yang pertama. Jadi sama-sama ta'aruf kesekian kalinya sampai akhirnya aku bertemu sama istriku. Yang pertama, terkait rezeki. Yang kedua, itu aku takut banget ketika aku mau resign pertama kali. Ketika resign pertama kali, tapi waktu itu istriku yang bilang, resign. Insya Allah Allah yang nyukupin. Dan itu semua ya karena kita punya basic sama, yaitu di kelas eksekutif Yumaji ya. Yang satu tadi terkait apa ya? Iya, satunya apa ya? Oh, terkait anak. Satu lagi, terkait Marian ya. Jadi awal-awal kita nikah Mas, itu kita udah pengen banget punya anak. Ternyata di bulan pertama itu gagal, kita sedih banget. Yang kedua itu juga gagal, kita juga sedih banget karena orang-orang tuh udah mulai tanya kan. Terus kita main juga ke apa namanya, jarak pernikahan kita itu sama hari raya dekat. Maka ketika kita main ke rumah itu ya pertanyaan gitu ya. Sebelumnya pertanyaannya kapan nikah berubah menjadi kapan punya anak gitu. Nah ketika akhirnya di sana itu kita juga sedih karena di bulan ketiga itu belum dikasih seperti itu. Ternyata baru di bulan keempat ya. Dan di situ aku ingat banget kata Ustaz Salim Alfilah ya. Kalau mau apa namanya cepat dikasih anak maksudnya, salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah hujan-hujanan. Jadi salah satu waktu itu yang aku lakuin adalah main hujan-hujanan sama istri sih. Tapi waktu itu kita saling menguatkan bahwa anak itu adalah apa namanya akan datang pada waktu yang tepat. Communication. Kita doakan teman-teman semoga keluarganya setahun dijaga oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Mas Bani dan Mbak Vicky. Bisa duduk kembali. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan testimoni dari para alumni, bukan para alumni sih, dari Bani Roni. Gitu ya. Jadi besok ya, jadi usahakan teman-teman kita luangkan waktunya untuk datang. Soalnya jam 7:30 ya, sudah open regis di Vape Hotel. Di Vape Hotel. Yang belum daftar boleh langsung daftar di sini. Boleh langsung. Nanti juga nanti ada panitia di belakang. Okay. Boleh teman-teman nanti bisa tanya-tanya ke panitia juga ya. Dan kita harapkan juga buat teman-teman ya hadir gitu ya. Dan apa ya? Besok bayar ya Mas? Besok itu gratis Mas. Oh gratis. Gratis dan teman-teman kita akan menemukan teman baru, teman hijrah, dan ada konsep baru teman-teman yang dimana di sebelumnya itu belum ada. Wah, Nah, itu. apa itu? Makanya besok datang. Oke. Gitu ya. Dan jadi sangat penting teman-teman ya kita menyelesaikan diri sendiri dulu sebelum kita menikah. Karena nantinya ketika kita udah selesai dengan diri sendiri itu pastinya dalam hal kita memilih tujuan pernikahan, mendidik keluarga dan juga anak itu pasti akan sesuai dengan standar Allah. Gitu. Makanya teman-teman kita selesaikan diri sendiri dulu dengan belajar di Ki, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau dari aku dan juga Mas Roni, kalau misalkan dari saya juga ada kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan gitu ya. Dan insya Allah
pertemuan pekan depan teman-teman akan ditemani oleh masakan ya. Dan saya doakan teman-teman ya bisa istiqomah untuk menuntut ilmu, lalu dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, lalu juga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga nanti kita bisa berkumpul bersama di surga Allah SWT. Dan juga saya minta doa juga kepada teman-teman yang karena depan saya ujian, jadi mumpung di majelis ilmu mas, majelis ilmu dan juga banyak jamaah, jadi saya juga minta doanya kepada teman-teman semuanya. Oke, gitu aja teman-teman, dan kalau dari saya dan juga Mas Roni, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.